Dari iman Kristen kita akan buktikan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Ya, apa yang menjadi data primer kita? Data primer kita akan kita bukakan di dalam Alkitab yang menyatakan Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Di mana datanya? Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Tertulis dengan jelas kalau Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Matius 27 ayat 35 sampai dengan 44. Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Nah, saya nggak tahu teman-teman, tiba-tiba muncul suatu ajaran yang menyatakan Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Maka kita akan buktikan melalui data-data primer yang ada. Kalau di dalam iman Kristen, data primer kita adalah Alkitab. Kalau di dalam iman Bang Paruk Sianipar, data primernya adalah Al-Quran dan hadis. Mari kita bandingkan itu. Ya, kalau kita lihat, apakah ada ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan Yesus disalibkan? Saya sudah sebutkan data Alkitabnya, Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31, Matius 27 ayat 35 sampai dengan 44. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah ada saksi yang melihat kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan? Mari kita buka teman-teman di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Sebentar ya. Saya akan bacakan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi jelas di dalam iman Kristen datanya ada saksi yang melihat kejadian itu kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Nah, sekarang kita bacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. 1 Korintus 15 ayat ke-3 sampai 6. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kau terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita semua, dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi jelas data-data di dalam Alkitab yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat yang 18 jelas dikatakan, sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi suatu kebenaran bagi mereka yang diselamatkan. Itu tertulis jelas di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Nah, saya mau tambahkan lagi teman-teman di dalam 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat yang ke-2. Sebab sebentar ya teman-teman ya. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Kita lihat di ayat yang ke 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, jadi orang-orang yang menyangkal kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan, itu berasal dari nabi-nabi palsu yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Buat teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, di-share-share ulang, di-posting-posting ulang teman-teman. Biar apa? Biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Ya teman-teman Kristen ya, di-posting-posting ulang dulu di tap-tap layar. Jadi poinnya, ada data-data primer di dalam Alkitab yang menyatakan kalau Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Nah, terkait nanti di dalam An-Nisa 157 ia tidak disalibkan melainkan diserupakan, silakan beban pembuktiannya nanti ada dengan Bang Paruk Sianipar, silakan. Kakak di sana dulu kakak. Nanti kedengaran suara Krista. Kakak. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan villa. Alhamdulillah buat semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan lupa teman-teman ya, tetep layarnya, love orange-nya, dan di-share-share teman-teman. Sebenarnya tema yang diangkat si Oki ini, ya, ini tema tetap tema yang satu arah teman-teman ya. Mungkin tema ini diangkat si Oki guna membuktikan, ya, untuk membuktikan kebenaran dari imannya si Oki ketika polemik muncul. Ketika Edis dan Bom Bom mengadakan konsili, di mana Edis menyatakan yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Sibilis, Bom Bom mengatakan yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sampai detik ini konsili itu masih berjalan dan belum mendapatkan satu kemufakatan. Di dalam konsili itu si Oki yang berada di kubunya si Bom Bom, sementara Sofiatul Elia dan yang lainnya itu berada di kubunya si Edis. Konsili yang terjadi antara Edis dan Bom Bom beserta kawan-kawannya ini membuktikan kebenaran yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan. Judel, selamat datang di kebenaran. Adapun tema hari ini yang diangkat si Oki adalah, ya, siapakah, apakah Yesus itu disalibkan atau mati di kayu salib? Nah, sebelum kita mengangkat tema ini, ya, kita sampaikan, kita narasikan dulu apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap si penyesat yang akan datang. Di mana si ciri dari si penyesat itu, dia akan datang memakai namaku dan mengaku akulah dia. Dari narasi Yesus ini kita bisa memahami, Yesus sendiri mengatakan, menyampaikan bahwasanya kisah dia itu di dalam Bible itu sendiri ada beberapa Yesus. Yesus itu tidak hanya satu, ada beberapa Yesus, dan saya bongkar di sini. Bahkan dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24 pun Yesus mengatakan, jika ada yang mengatakan kepadamu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Jadi yang mengatakan di dalam Bible ini, di dalam Bible kalian, sosok Yesus itu lebih dari satu, bukan saya, Oki. Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, siapa-siapa saja sosok Yesus yang ada di dalam Bible kalian? Yesus anak Maria, seorang anak laki-laki. Lukas 1 nomor 31. Yesus yang dalam bentuk cahaya yang menemui Paulus ketika perjalanan ke Damsyik. KPR 9 nomor 3 sampai 5. Dan Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos, yang di pahanya ada tato bertuliskan raja di atas segala raja. Jangan kau paksakan ketiga sosok Yesus ini adalah sosok yang sama. Karena apa? Lukas 1:31, Maria itu melahirkan seorang anak laki-laki, bukan melahirkan cahaya. KPR 9 nomor 3 sampai 5, sosok Yesus yang menemui Paulus itu cahaya. Bahkan yang menemui Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 19 nomor 16, Yesus yang ada tatonya bertuliskan raja di atas segala raja. Oke, di dalam kitab Lukas, di dalam kitab Markus 15, kisah tentang penangkapan sampai dengan penyaliban Yesus. Di dalam Markus 15 dikisahkan, ketika Yesus itu disalibkan, pakaiannya itu diundi, Oki. Bajunya diundi, celananya diundi, dia digantung tanpa busana. Kalau memang yang digantung itulah adalah Yesus anaknya Maria, yaitu Yesus juga yang menemui Yohanes di Pulau Patmos, harusnya semua orang menyaksikan tato di paha dia raja di atas segala raja. Harusnya orang menyaksikan segitu loh. Ada tertuliskan memang di dalam Markus 15 bahwasanya Yesus yang tergantung itu anak Maria itu di pahanya ada tato raja di atas segala raja. Kami tidak, saya pribadi tidak bisa mengintervensi imanmu, Oki. Kalau kau terlalu memaksakan Yesus harus mati di kayu salib, itulah adalah Tuhanmu, maka saya tanyakan, Yesus yang mana, Ki? Yesus yang mana yang mati di kayu salib yang kau katakan Tuhan? Yesus anaknya Maria? B. Yesus cahaya? C. Yesus yang bertato pahanya? Atau D.
Yesus anak Maria, handuk handuk leher. Ya. Yesus anak Maria, Yesus cahaya, Yesus bertatu atau handuk leher. Itu pertanyaan pertama saya. Ya, tentukan Yesusnya siapa? Oke, teman-teman. Makanya gue bilang Sudah panik Coki ya. Silakan diterima ya. Diterima dia. Malam ini banyak yang jahat. Ya. Ya, teman-teman Kristen, jadi Faruk jangan menggiring kita untuk keluar dari tema konteks perdebatan kita yang kita sepakati. Ya. Yang kita sepakati antara An-Nisa 157 dan Matius 27. Ia disalibkan atau tidak disalibkan. Jangan lari ke masalah Bang Edis, jangan lari ke masalah Pak Bom. Kami tidak ada masalah apapun, cuman kamu saja yang goreng-goreng. Ya. Ya, kalau masalah perbedaan pendapat, apakah Ustadz Yusufei dan Al-Majid tidak berbeda pandangan tentang kata Rob? Pahami itu, ya. Jadi jangan berargumen untuk keluar dari tema yang telah kita sepakati. Saya akan tahu, Faruk akan keluar dari tema karena hendak mampu membuktikan. Oke, saya sudah membuktikan melalui data-data primer yang ada. Data-data primer yang ada di dalam Alkitab kami, Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31, ia disalibkan. Matius 27 ayat 35 sampai dengan 44, ia disalibkan. Nah, tiba-tiba muncul ajaran di abad ke-6 sampai dengan abad ke-610 sampai dengan 630 Masehi. Ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Pertanyaan saya, kalau saya bisa membuktikan data-data di luar kekristenan yang menyatakan Tuhan Yesus itu pernah datang ke dunia ini, yang menuliskan tentang Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan, saya bisa tunjukkan data dan dalilnya. Ada tulisan-tulisan di luar kekristenan yang menuliskan itu. Pertanyaan saya, kenapa saya bertanya ini? Kita mau buktikan yang fiktif ini Tuhan Yesus atau yang lain. Kita buktikan dong. Kita buktikan secara akademis, kita buktikan secara ilmiah. Siapa yang benar-benar ada dulu? Ini hal paling mendasar ketika ada orang mengatakan ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Ya, kalau saya bisa tunjukkan Flavius Josephus, Marabarbar Serapion, Lucita dari Samosta, Cornelius Tacitus menuliskan semua kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Sekarang saya tunjukkan datanya. Ya, kita bicara pakai data, no pakai asumsi. Ya, kita tunjukkan data-data di luar kekristenan. Oke. Lucianus dari Samosta. Lucianus dari Samosta, seorang satiris Yunani. Ini menuliskan kalau Tuhan Yesus itu disalibkan. Kita lihat lagi. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi di abad pertama yang dalam tulisannya The Antichrist ini menuliskan kalau Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Saya tambahkan lagi, Marabarbar Serapion menuliskan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Mari kita buktikan menggunakan data dan dalil. Faruk Syanipar, jangan menggunakan asumsi. Kita buktikan. Tunjukkan saya satu, ada nggak sejarawan yang menuliskan cerita tentang Isa yang tidak disalibkan melainkan diserupakan, biar tidak klaim kosong. Biar tidak klaim kosong. Ada nggak sejarawan yang menuliskan tentang Isa? Isa yang di iman Bang Faruk Syanipar itu tidak disalibkan melainkan diserupakan. Karena tema kita disalibkan atau tidak disalibkan, itu dulu ya, disalibkan atau tidak disalibkan. Tapi saya yakin dan percaya kalau modal klaim kamu memang nomor satu, tapi disuruh minta data langsung keterbelakangan mental. Itu saya sudah pahami itu ya. Saya cuma bertanya dengan Faruk Syanipar, tunjukkan saya sejarah Isa yang tidak disalibkan melainkan diserupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidupnya di abad keberapa? Ketika iman kalian menyamakan antara Isa itu dengan cerita Tuhan Yesus. Kalau saya sudah tunjukkan, ada sejarawan-sejarawan yang menuliskan tentang Tuhan Yesus. Beban pembuktian sekarang ada dengan Faruk Syanipar. Jangan gunakan klaimmu
Jangan gunakan narasi kosongmu untuk mengklaim sesuatu yang tidak dapat kau buktikan. Ya, ayo kita diskusi menggunakan data dan dalil. Kalau tidak sanggup menunjukkan, untuk apa kita lanjutkan diskusi ini? Buat apa? Karena tema yang kita sepakati, dia disalibkan atau tidak disalibkan. Gampang. Ya, silakan Faruk Syanipar jawab menggunakan data dan dalil. Kapan pinternya lagi Ki? Ayo bikin Ki. Yuk ya. Ini kapan pinternya lagi Ki? Ayo bikin Ki. Bahwasanya ya. Kalian tidak pernah. Ini sebentar lagi aku akan buktikan Ki. Bahwasanya kalian tidak pernah dan tidak akan pernah menyalibkan dan juga menuhankan Yesus anak Maria. Ya, ini dikatakan poinnya ya. Oke tadi mengatakan gitu loh. Ya, memberikan buku sejarah. Seakan-akan benar nih Yesus anaknya Maria itu disalibkan. Ki, mana yang lebih tinggi derajatnya Ki? Kitab suci atau kitab sejarah Ki? Kitab suci atau buku sejarah? Makanya berkali-kali ku bilang, satu-satunya kitab katanya kitab suci yang nggak punya harga diri, yang harus mengemis-ngemis data dari buku sejarah tulisan manusia, itu cuman Bibel. Di pengadilan saja Ki, ya, di pengadilan narasi, informasi yang tertulis di dalam kitab suci itu derajatnya lebih tinggi daripada buku sejarah. Gak ada harga diri kitab kau, Bapak. Kau mengemis-ngemis dari sejarah supaya menunjukkan kepada orang kebenaran kitab sucimu. Kebalik, Dinda. Sejarah yang harus mengemis kepada kitab suci. Gedel selama datang kebenaran. Makanya si RK takut diskusi sama aku. Takut dia aku hantam dengan narasiku. Enggak aja kau. Quran kami itu mulia, bukan kayak Bibel kau nggak punya harga diri. Sejarah, buku sejarah yang harus mengikuti Quran, bukan Quran yang mengikuti mereka. Buku sejarah yang harus buku sejarah yang harus membuktikan kebenarannya, bukan Quran yang membuktikan kebenarannya dengan buku yang ditulis oleh manusia, yaitu buku sejarah. Yang kedua, di abad keberapa Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan atau hidup? Quran kami bukan buku cerita dongeng sejarah kayak Bibel kau. Di mana ada manusia sunat dituliskan di dalam Bibel? Air jadi anggur ditulis di dalam Bibel. Iblis diusir dimasukkan ke dalam tubuh babi ditulis dalam Bibel. Yesus ketiduran di perahu ditulis dalam Bibel. Itu buku kitab suci atau buku gado-gado? Quran kami bukan seperti itu. Quran kami hanya menyampaikan poin terpenting dari kisah masa lampau, yang jika di dalam kisah itu ada hukum yang mau disampaikan kepada masa yang akan datang. Poin terpenting ketika menceritakan Nabi Isa alaihissalam yaitu apa? Yang pertama, menyelamatkan dia dan ibunya dari fitnah. Yang kedua, membuktikan kebohongan dan dusta dari orang Yahudi yang mengatakan dia telah disalibkan. Tidak, dia tidak disalibkan, tapi diserupakan. Dia diselamatkan, bukan dihinakan. Yang enggak aja kau bisa kali saya buktikan sama diskusi. Nah, nih, sekarang tunjukkan sama kau data. Saya buktikan sama kau bahwasanya Yesus anak Maria itu nggak pernah kalian salibkan. Pegangan koki Nih, Lukas 22:69. Nih, pegangan koki jedel selamat datang ke perjalanan. Nih, apa katanya di sini? Nih. Ini perkataan Yesus ketika dia dihadapkan di mahkamah agama. Ini perkataan Yesus ketika dia dihadapkan di mahkamah agama. Anak manusia. Apa kata Yesus di sini? Duduk di sebelah kanan mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Di depan mahkamah jika agama. Yang berkata ini adalah Yesus anaknya Maria di depan mahkamah agama, Yesus yang mana ini?
Atau siapa anak manusia ini yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini? Jedel, selamat datang di kebenaran. Ayo kita buktikan. Siapa nama anak manusia? Ingat Oki, siapa nama anak manusia yang dikatakan Yesus yang diadili di depan mahkamah agama, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Jedel, selamat datang di kebenaran. Jawab Oki ya, jangan kabur kau. Ya, yang kutanyakan nama, siapa nama anak manusia ini yang dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Silakan kau jawab nanti pertanyaanku. Ini buktinya bahwasanya sosok Yesus di Bible kau tuh banyak. Setelah ini nanti akan kunarasikan, akan kubuktikan kepadamu bahwasanya literasi Yesus yang disalibkan di dalam Bible kau itu bersumber dari Paulus yang digiring oleh Sibilis. Oh, teman-teman, jangan kalah PK kita teman-teman. Jawab Dinda ya. Siapa anak manusia yang dikatakan sudah duduk, dikatakan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Diam. Ya, teman-teman, Faruk tadi bilang ya, kasihan sekali Bibelmu mengemis-ngemis dari sejarah. Kasihan kali kitabmu ngemis-ngemis dari Alkitab untuk membuktikan Tuhan Yesus tidak disalibkan. Jedel, selamat datang di kebotolan. Kenapa kau ngemis-ngemis Alkitab, Faruk, untuk membuktikan Tuhan Yesus tidak disalibkan? Kenapa rupanya kau ngemis-ngemis Alkitab? Standar ganda rupanya kau. Tidak sempurna rupanya kitabmu. Sampai kau ngemis-ngemis di dalam Alkitab saya untuk membuktikan ia tidak disalibkan. Hah? Punya malu. Berkali-kali saya sampaikan teman-teman, diskusi dengan saudara-saudara kita ini teman-teman, kalau masalah asumsi nomor 1, ditanya data apalagi sejarah, langsung keterbelakangan mental. Oke, mana lebih penting antara data kitab suci dengan data sejarah? Makanya yang saya sampaikan tadi di awal ketika opening statement saya menggunakan data primer di dalam Alkitab saya. Baru saya kuatkan di match kedua dengan data-data sejarah. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31 ia disalibkan. Itu adalah data primer di dalam Alkitab yang membuktikan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Terus siapa saksinya? Saya gunakan data primer di dalam Alkitab. Yohanes 20 ayat 27 yang membuktikan kalau Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Giliran ditanya imannya, Al-Quran bukan kitab sejarah. Pertanyaannya, kenapa kau ngemis-ngemis di dalam Alkitab kami untuk mengatakan ia tidak disalibkan melainkan diserupakan? Bukankah Al-Quran menjelaskan segala sesuatunya secara terperinci? Kenapa pula kau ngemis-ngemis Alkitab? Termenung, terdiam, 1000 bahasa kau. Termenung, terdiam kawan. Makanya Faruk, jangan ngemis-ngemis Alkitab. Ya, terkait dengan data yang dibawakan Faruk Sianipar teman-teman, Lukas 22 ayat 69. Data ini terus yang dibawakan itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menabur, Tuhan berkati. Ya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan Allah di situ tidak maksud yang sebenarnya, tetapi melambangkan otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Ya, berulang kali saya sudah sampaikan kepada Faruk Sianipar tentang Lukas 22 ayat 69. Saya tidak perlu menjelaskan apapun. Faruk kok menjawab pertanyaan saya? Yang saya tanya dengan Faruk, adakah literasi Islam di abad terdekat kejadian itu yang menceritakan tentang Isa? Kejadian itu yang menceritakan tentang Isa. Kau jawab pakai data dan dalil, jangan pakai asumsimu. Jangan sampai apa yang saya pikirkan ini terjadi. Kalau berbicara asumsi, Faruk nomor 1. Tapi kalau ditanya data, apalagi sejarah, langsung keterbelakangan mental. Kau ngerti diskusi nggak? Ngerti nggak sih diskusi? Diskusi itu bukan cuman klaim kosong, bukan cuman asumsi kosongmu.
Ya, Faruk jawab pertanyaan Bang Oki. Saya yakin kamu terguncang malam ini. Saya buat terguncang kamu malam ini, Faruk. Kau jawab Faruk Sianipar untuk membuktikan siapa yang tokoh fiktif ini. Cerita mana yang fiktif? Kau buktikan. Isa yang ada di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan hidupnya di abad keberapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak sejarawan-sejarawan yang menuliskan kejadian itu? Ada nggak? Ya Faruk ya, tolong kamu jawab menggunakan data dan dalil. Jangan kamu gunakan asumsimu. Kalau cuma modal asumsi, anak kecil pun bisa. Ayo kita buktikan Faruk Sianipar ya. Silakan Faruk Sianipar jawab dulu pertanyaan Bang Oki supaya kita bisa lanjut diskusinya. Saya sudah buktikan ada beberapa sejarawan yang menuliskan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Saya sudah buktikan, saya sudah tunjukkan datanya. Nah sekarang beban pembuktiannya dengan Faruk Sianipar. Di mana kamu bisa membuktikan kalau Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan pakai data dan pakai dalil. Silakan. Cari data butuh waktu. Enggak, Dinda. Butuh waktu cari data. Berkali-kali ku sampaikan sama kau, Ki. Quran Butuh waktu. Butuh waktu ngomong. Sama-samakan dengan kitab kau enggak punya harga diri. Ya. Berkali-kali ku sampaikan sama kau, Ki. Quran kami jangan kau sama-samakan dengan kitab kau enggak punya harga diri. Di pengadilan manapun kau bawa, derajat dari kitab suci itu di atas buku sejarah, Dinda. Gitu loh. Buku sejarah yang harus menyelaraskan dirinya dengan kitab suci. Bukan kitab suci yang mencocok-cocokkan dirinya dengan buku sejarah. Gitu loh. Kau nggak tahu malu kau. Jangan kau kais-kais tulisan dari buku sejarah itu untuk membenar-benarkan bibel kau. Aku belum tanya perawi lagi, sanatnya lagi tentang buku sejarah itu. Kau bilang si Krutus itu hidup di abad pertama. Fakta sejarahnya mana? Nah sanad informasinya mana? Mana ada sanad informasinya? Bukan kitab suci yang mencocok-cocokkan. Buku sejarah yang harus mengikuti kitab suci. Bukan kitab suci yang mencocok-cocokkan dirinya dengan buku sejarah. Kalau kitab suci kau sudah nggak punya harga diri, jangan kau sama-samakan dengan Quranku, Dinda. Enggak aja kau. Kalau gitu kau ajukan aja ke pemerintah di sana. Kitab suci kau ganti menjadi buku sejarah aja. Dinda, berkali-kali ku bilang, aku tidak mengintervensi iman kau. Hanya saja nggak bisa dipungkiri. Di dalam Bibel kau, sosok Yesus itu banyak. Bahkan di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus itu pernah muncul dengan rupa lainnya. Lukas, nih ya. Markus 16 nomor 12 ini. Nih. Ku kasih kau datanya. Lukas, Markus 16 nomor 12 di dalam Lukas 20, ku kasih kau datanya. Nah, dan pertanyaanku tadi sama kau, Dinda, di dalam Lukas 22:69, siapa nama anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa tadi, Allah Maha Kuasa, siapa? Aku tidak tanya apakah itu perumpamaan. Aku tidak tanya kondisinya karena di situ dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. 16 nomor 12. Nih, aku kasih sama kau, Dinda ya. Markus 16 nomor 12. Kok satu data ini udah terberak-berak ya kau? Makanya aku bilang kan nggak pernah menyalibkan Yesus anak Maria. Ini, baca ini. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya ke dalam perjalanan keluar kota. Jedel, selamat datang di kebenaran. Yesus itu bisa berganti-ganti rupa, Dinda. Makanya aku bawa di dalam Lukas 22:69.
Nih, karena dia bisa berganti-ganti rupa Yesus itu dalam Bibelmu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Di Lukas 22 ini. Kalau kita mengikuti literasi dari Bibel kau, ya, di Lukas 22 ini, ya, ini Yesus yang berkata di depan mahkamah agama. Kalau memang yang berbicara di depan mahkamah agama ini adalah Yesus anaknya Maria, lantas anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini siapa? Lalu nih, literasi. Siapa? Ya. Nah, lalu nih literasi, ya. Di dalam ini, bentar Dinda ya. Yohanes 20:17. Yohanes 20:17. Ini Dinda. Ini kata Yesus. Yohanes 20 nomor 17. Jadi Dinda. Kata Yesus Ini Dinda. kepadanya. Ini kata Yesus lagi nih ya. Baca di Dinda. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan, ya katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, kepada Allahku, Allahmu. Selamat datang di kebenaran. Jedel, selamat datang di kebenaran. Padahal kisah itu, ya, itu sudah dia berkata begitu di dalam kitab Yohanes, padahal kisah itu, ya, itu sudah melalui proses penyaliban. Dia udah disalibkan tuh Dinda, tapi aku fokus kepada satu pertanyaanku tadi, Ki. Jawab jujur, Ki. Jangan ketika kau jadi Kristen pada waktu yang sama kau jadi penipu. Lukas 22:69. Siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Jedel. Benar. Jujur kau, Ki, jujur. Gua mukanya, Pak. Oke, sebentar teman-teman. Rubah mukanya, Pak. Gelap nggak aku? Sebentar Faruk, batalkan dulu Faruk. Batalkan dulu, gelap di tempatku, gelap. Kau yang batalkan, nanti aku yang kalah. Oke, sebentar. Oke. Silakan kirim undangannya Faruk. Silakan kirim undangannya, monggo. Apa yang ditekan? Gak bisa aku, caranya gimana kirim undangan? Apa yang ditekan? Oke, teman-teman, kita bukakan data yang Faruk bawakan tadi di dalam Markus 16. Markus 16, sebentar ya, ayat yang ke-12. Markus 16 ayat ke-12 ya Faruk ya yang kau bawakan. Oke. Kita lihat. Sebentar guys, sebentar. Teman-teman nge-lag nggak sih aku? Teman-teman aku nge-lag nggak? Sebentar Faruk. Diulangi dulu Faruk, ulang. Aduh, udah pakai ilmu kau Teman-teman aku nge-lag nggak guys? Aduh, udah pakai ilmu. Aku nge-lag nggak? Sebentar. Udah nggak betul nge-lag. Udah sandiwara. Kau lihatnya. Sebentar aku videokan. Alasan aja kau. Referensi data. Sebentar. Teleponan nambah bom itu kerasa itu. Nggak betul ya. Koki ini. Hey. Oke, silakan dimulai. Ada aja tingkah kau. Ya kalau kita, sebentar. Kalau kita itu enggak pendusta seperti Faruk ya teman-teman. Kau lihat kita rekam. Diam. Kau lihat itu Faruk, itu rekaman. Nah, diam begitu, Hah? Memanglah, ya kan? Faruk Siani, para teman-teman berat ya guys ya. Oke, teman-teman kita mau jawab dulu ya. Markus 16 ayat yang ke-12 kita buka dulu. Markus 16 ayat yang ke-12. Kita lihat apa yang berubah di situ. Ya. Markus 16 ayat yang ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Oke, kita lihat di sini apa yang berubah teman-teman. Kita lihat di dalam Matius 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Yang berubah apanya? Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang jeder. Selamat datang di kebenaran.
Pertanyaanmu basi, Faruk. Data yang kau bawakan itu basi. Basi. Kalau Oki menjawab pakai Alkitab, Faruk, karena apa? Saya bangga dengan Alkitab saya. Dari tadi kutanya imanmu, kau ngemis-ngemis di Alkitab saya. Kenapa kau ngemis-ngemis terus di Alkitab saya, Faruk? Mulai kebingungan. Kenapa Oki bisa menjawab ya? Kenapa Oki ya? Jadi Faruk tidak sanggup membuktikan. Faruk, kalau memang tidak sanggup membuktikan, kita selesaikan diskusinya. Buat apa? Isa di dalam imanmu, hidupnya di abad keberapa? Itu yang terpenting, Faruk. Isa di dalam iman Faruk Sianipar, itu hidupnya di abad keberapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak catatan sejarah yang menuliskan itu, Faruk? Saya sepakat dengan yang Faruk sampaikan. Data primer kita itu adalah Alkitab. Data primer kami orang Kristen itu adalah Alkitab. Nah, ada nggak bukti-bukti yang mendukung untuk menguatkan dalil saya di dalam Alkitab? Saya sudah tunjukkan data-data sejarahnya. Saya sudah tunjukkan itu. Faruk dari tadi menunjukkan apa? Sibuk menyerang iman Kristen. WA lah dulu gurundanya siapa? Gimana ini gurunda? Saya disuruh menunjukkan data sejarah, saya nggak bisa. Jadi saya dari tadi cuma ngomong kosong doang. Tunjukkan sejarahnya. Isa di dalam imanmu, ketika kalian mengklaim kalau dia tidak disalibkan, itu sama nggak sih dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab kami? Kalau saya bisa buktikan Tuhan Yesus hidup di abad keberapa, pada masa pemerintahan siapa, Alkitab sanggup membuktikan itu. Kamu sanggup nggak membuktikannya? Isa yang ada di dalam imanmu itu hidupnya di abad keberapa? Ya, tolong nanti Faruk jawab pertanyaan saya biar nggak tambah banyak utangmu, Faruk. Biar nggak tambah banyak utangmu, kau jawab pertanyaan saya. Jangan kau cuman punya keinginan untuk menyerang, tapi kau juga tidak menjawab sama sekali. Dari tadi pertanyaanmu saya jawab. Oke, sekarang saya mau tambahkan satu ayat, teman-teman, di dalam kitab dia, surat Maryam ayat yang ke-33. Ya, kalau di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan langsung diangkat ke surga oleh Allahmu. Ya, oke, sekarang saya bukakan di dalam Maryam 33. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jeder, selamat datang di kebenarannya. Yang saya bingung, ini dia terangkat ke surga, wafat, atau gimana? Jawab pakai data. Hah? Jawab pakai data, Faruk. Jawab pakai data. Pede dong dengan kitabmu. Teberak kau kan? Teberak kan? Hah? Terangkat ke surga, wafat apa gimana sih, Faruk? Jawab, Faruk. Ya teman-teman ya, jangan cuma modal asumsi, ngomong koar-koar besar, ditanya sejarah, kau nggak mampu. Langsung keterbelakangan mental. Silakan, kau jawab dulu pertanyaan saya, Faruk. Silakan. Ya, jangan tambah banyak. Kemana arah diskusi ke Niki? Tembera. Pertanyaanku nggak kau senggol, Dinda. Siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, Dinda? Kau kalau udah malu untuk jujur jangan jadi Kristen lagi. Mendingan kau jadi Konghucu. Berkali-kali ku katakan sama kau, ya, informasi tentang Yesus yang lebih dari satu dalam Bibel kau, bukan kami umat Muslim yang mengatakannya, tapi Yesus anak Maria sendiri mengatakannya. Bermula dari Lukas 21 nomor 8. Di mana dia mengingatkan kepada murid-muridnya untuk waspada tentang si penyesat. Dia yang mengatakan ciri dari si penyesat itu, dia akan datang memakai namaku. Dia akan datang mengaku-ngaku Yesus. Dia akan datang bahkan mengaku akulah Yesus. Digenapkan lagi dengan Matius 24, 23, 24.
Jika ada yang mengaku kepadamu Mesias di sana, Mesias di situ, jangan kau percaya. Dan benar pula, setelah diserasi tentang Yesus anak Maria Lukas 1:31 seorang anak laki-laki, muncul sosok Yesus yang dalam bentuk cahaya yang menemui Paulus dalam KPR 9:3-5. Dan muncul lagi sosok Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos yang di pahanya ada tato raja di atas segala raja. Wahyu 19 nomor 16. Maria tidak pernah melahirkan cahaya, tapi yang dilahirkannya itu anak laki-laki. Lukas 1:31. Maria juga tidak pernah melahirkan dan juga membesarkan seorang anak laki-laki yang di pahanya ada tato. Bahkan Bible kau mengisahkan dalam Markus 15 proses tentang penangkapan dan pendaliban Yesus. Ketika Yesus ditelanjangi di kayu salib, tidak ada di pahanya tulisan di pahanya tato raja di atas segala raja. Banyak literasi tentang Yesus dalam Bible-mu. Makanya tadi ku tanya sama kau, Yesus yang mana kau sembah dan kau katakan mati di kayu salib untuk menebus dosa kau? Yang pastinya bukan Yesus anaknya Maria. Digenapkan lagi di dalam Yohanes 20:17. Di situ dia apa yang dia katakan dalam Yohanes 20 nomor 17 ini, aku akan pergi ke tempat bapakmu. Allahku, Allahku. Sementara itu adalah kisah sebelum penyaliban. Yesus yang mana lagi itu? Makanya aku bilang sama kau, Oki, daripada kau jadi Kristen tapi menipu aja kerja kau, mending kau jadi ateis. Sulit kali kalian jujur. Terus kau mau framing ini derajat Quran kami. Kau mau framing derajat Quran kami nggak punya harga diri seperti Bibel kau. Orang waras dimanapun buku sejarah di pengadilan negeri ini di negara ini, buku sejarah kalau kau injak-injak di depan orang, kau nggak pidana. Karena apa? Tapi begitu kitab suci kau injak, kau pidana. Karena apa? Derajat kitab suci itu di atas buku sejarah. Quran kami tidak perlu mengemis-ngemis kepada buku sejarah. Kalau ada pun buku sejarah menceritakan tentang Isa itu begini. Kami tetap berpegang dan percaya kepada Quran kami. Bukan buku sejarah yang dituliskan sama si Gondrong. Quran itu datangnya dari Allah. Dikatakan kitab suci karena di dalam kitab itu tertuliskan kata-kata atau perkataan dari Tuhan. Buku sejarah itu tulisan manusia. Karena terlalu lama kau menuhankan manusia, kau mau meninggikan juga atau mau menjadikan kitab sejarah sebagai kitab suci kau gitu. Pemikiran kau yang longor, jangan pemikiran kau yang gabrul, pemikiran kau yang longor, logikamu yang falasi, mau kau cocok-cocokkan sama aku. Kau mungkin gak sadar, aku gak Kristen lagi. Kalau dulu aku masih Kristen, mungkin aku selongor kau. Kalau aku menyampaikan enggak aja buku sejarah mau kau kais-kais. Kalau aku menyampaikan tentang Yesus, aku bukan ngemis sama Bibel kau. Bibel kau yang menceritakan tentang Yesus. Dan Bibel kau itu, Dinda, Bibel kau itu kitab suci kau. Wajar, data yang ku compare dari iman kau yang tertulis dalam Bibel kau. Longor aku, data yang ku compare ketika aku mengkaji tentang iman kau, data yang ku ambil dari buku Bobo, majalah Bobo. Tolong Dinda jawab. Enggak aja kau. Siapa nama Aku udah jawab pertanyaanmu. Tolong Dinda jawab jujur Dinda. Siapa nama anak manusia yang dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Jedel, selamat datang di kebenaran. Dapat paus pula dia longor kayak gini. Bentar lu terbang obat nyamukku. Ntar ngambil obat nyamuk tak. Mana tekan? Jawab Dinda ya, kalau udah jangan nangis lah Koki. Mana tekan? Ya, silakan. Jawab Dinda ya, kalau udah jangan nangis lah Koki. Senyum dulu Dinda, senyum. Loh, kenapa Soki ini? Loh.
Aduh, udah stres dia. Berat kali pertanyaanku, stres dia. Siap, diam. Waktu saya. Sudah aku bilang dengan Farouk Sianipar, jangan terlalu banyak kau bentur-benturkan kepalamu ke tembok. Jadi kau longornya kelewatan. Tema yang kita sepakati, Farouk Sianipar, disalibkan atau tidak disalibkan. Kau kabur kemana-mana dari tadi, Farouk. Pertanyaan saya dari awal, enggak kau balas-balas, Farouk. Enggak kau jawab-jawab. Kau sibuk menyerang aja, tapi saya paham itu. Maka dari awal diskusi ini berlangsung, saya sudah memahami itu, teman-teman. Saya sudah pahami itu. Kalau asumsi memang akan menjadi nomor 1. Tapi kalau ditanya data dan dalil, apalagi sejarah, langsung keterbelakangan mental. Saya sepakat dengan yang Farouk sampaikan. Saya sepakat. Ya jangan permalukan dirimu, Farouk, di depan penontonmu. Karena tidak ada ilmu yang kau keluarkan selain asumsimu. Makanya saya sebenarnya, teman-teman, lebih senang itu diskusi dengan Nandar, dengan Unirifa. Karena mereka itu ilmiah, punya data-data akademis. Bukan asumsi kosong. Itu loh. Maka mending kita setel lagu aja. Apa guna diskusi ini, guys? Apa gunanya diskusi ini? Nggak ada. Apa gunanya? Farouk bertanya, saya jawab pakai data. Apa yang berubah di situ wajahnya, saya tunjukkan datanya. Beban pembuktian ada dengan Farouk Sianipar. Jangan kau gunakan Alkitab. Karena apa, Farouk? Itu akan berbenturan dengan Matius 27. Dan ayat-ayat lainnya, data primer saya adalah Alkitab. Yang menyatakan Tuhan Yesus itu disalibkan. Kau gunakan Quran dan hadismu untuk membantah kalau Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa kau dari tadi mengemis-ngemis di dalam Alkitab? Sudah tak mampu lagi rupanya Quran dan hadismu. Ngemis-ngemis kau dari tadi dari Alkitab. Kau ingin bentur-benturkan Alkitab saya. Jelas-jelas di dalam Alkitab kami dari Kejadian sampai dengan Wahyu menyatakan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Kecuali kau mau bawa ini, Farouk. Kalau kau mau bawa data ini benar, biar saya tunjukkan datanya di dalam Alkitab. Ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ini benar ini. Kalau ini kau bawa benar, Farouk. Ya, saya tidak akan menjawab apapun sampai kamu menjawab pertanyaan saya. Atau kamu bilang, oh tidak ada jawabannya. Baru kita mulai diskusi. Oke. 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Nabi-nabi dan guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Maka di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu. Ini waktu terakhir Farouk Sianipar. Silakan kalau teman-teman mau bilang saya kabur atau enggak, silakan. Ya, kau tidak tanggapi surat Maryam 33. Pertanyaan saya. Aduh, pura-pura ngelek Soki. Ngelek. Soki ini. Ngelek, kau yang ngelek. Kau yang ngelek, bukan saya. Kau yang ngelek. Aku bilang ngelek. Aduh, jawab pertanyaan saya. Maryam 33. Silakan. Abad keberapa? Hidupnya pada masa pemerintahan siapa? Kalau nggak kau jawab, mohon maaf. Diskusi ini selesai setelah ini. Silakan. Jawab. Maryam 33 jangan lupa. Berkali-kali abang kau Dimil. Berkali-kali abang kau ini sampaikan ke kau, tidak. Quran kami itu bukan sejarah.
Bukan buku sejarah, apalagi dongeng cerita yang nggak berguna. Bukan. Bukan kayak Bibel kau. Payudara yang diremas-remas, buah dada keperawanan yang dipegang-pegang dituliskan di Bibel kau. Yang punya lubang yang dalam. Perempuan pesundal, perempuan jalan yang punya lubang yang dalam ditulis di Bibel kau. Laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda ditulis di Bibel kau. Quranku itu punya martabat lebih tinggi jauh dari Bibel kau. Syariat Islam. Apa pula manfaat dan korelasinya akidah dan juga syariat Islam dengan informasi di pemerintahan siapa Isa itu hidup, di tahun berapa dia itu hidup. Makanya mungkin dijabarkan dalam Quran kami yang aja kau. Jangan mau aku bilang sama kau, Quran Bibel kau yang berantakan. Jangan mau kau cocok-cocokkan sama Quran Dinda. Bibel kau saja. Yesus itu diselamatkan. Aku akan buktikan berdasarkan Bibel kau saja. Yesus itu diselamatkan, tidak disalibkan. Buka kembali ke dalam Lukas. Kau yang enggak aja kau. Nih, gua baca ini Dinda. Kita buka, kita kembali ke dalam Lukas 22. Ya, dalam Lukas 22. Ayo teman-teman. Gas teman-teman. Cek layar teman-teman. Oke, dongok ini dikasih oten pause ya. Bawa kok satu di perikopnya ya. Nih, tengok nih, Dinda, Lukas 22. Nih. Aku bawa kok satu di perikopnya ya. Kalian kan umat perikop. Yesus di hadapan mahkamah agama. Nih ya. Perikopnya di ayat 263, Yesus di hadapan mahkamah agama ini. Nah, kita mulai dari nomor 67-nya. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Nih, Yesus KW ini menjawab ya. Apa kata dia? Simak perkataan dia. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya kepada sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Lalu dia memberikan clue ini dalam 69-nya. Mulai sekarang Allah yang Maha Kuasa. Ya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Apa yang mau disampaikan di sini dalam 68-nya? Kalau ku bilang sama kalian aku bukan Yesus, kan nggak akan percaya. Kalau aku bertanya sesuatu kepada kalian untuk membuktikan bahwasanya yang di hadapan kalian ini di hadapan kalian ini bukan Yesus, kalian pun nggak akan percaya. Lalu dia memberikan narasi yang mencengangkan banyak orang. Apa narasi dia? Dia mengatakan ini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang mendengar perkataannya terkejut. Loh, siapa? Sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Maka benarlah Al-Quranku mengatakan, Yesus siapa di depan kita ini? Maka benarlah Al-Quranku mengatakan, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan. Keraguan yang nyatanya, tapi demi harga diri. Di situ mereka mulai muncul keraguan yang nyatanya. Tapi demi harga diri, ya, dari Bani Israel memang bermentalkan membunuh para nabi. Mereka tetap mensyiarkan bahwasanya mereka telah membunuh Isa ibnu Maryam. Kalaulah begini analoginya Dinda, kalau yang di hadapan ini adalah Yesus, ini kalaulah begini analoginya Dinda, kalau yang di hadapan ini adalah Yesus, ini Paru di hadapan kamu, di mana diriku dengan ciri-ciri yang sama berada di tempat bilang yang sama lain. kau ciri-ciri tentang diriku, di mana diriku dengan ciri-ciri yang sama berada di tempat yang lain. Kau kan terkejut kan? Paruk yang mana jadi ini di depanku ini? Dan aku memberikan clue sama kau. Kenapa dia di dalam ayat 68 itu mengatakan, 67 mengatakan, kalaupun aku mengatakan menyampaikan kepadamu, kalian tidak akan percaya. Karena apa? Yesus KW yang dibawa di dalam pengadilan agama sudah melalui penglihatan yang sangat mengerikan. Yesus, anaknya Maria, diselamatkan oleh Bapa. Itu. Ketika Yesus, anaknya Maria, diselamatkan oleh Bapa, maka benarlah kata Bapa dalam Matius 3 nomor 17. Inilah anakku yang mau kutumbalkan. Anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak tidak berkata inilah anakku yang mau kutumbalkan. Sekarang jawab Dinda. Dalam Lukas 22:69, siapa nama anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Silakan Dinda. Jangan nangis kau, jangan nangis kau. Jujur kau Dinda.
Nggak apa-apa kok jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jujur kau. Oke, silakan. Oke, kita udah kasih kesempatan tadi ya teman-teman ya. Oke, mute. Malah bawa-bawa segala meremas-remas Faruk tadi ya kan. Kita ini diskusi apa Faruk? Kau bawa itu kau sedang mempermalukan dirimu Faruk. Oke, tunjukkan teman-teman. Surat An-Naba ayat yang ke-33. Gadis-gadis Molek yang sebaya. Kita lihat nih tafsirannya nih teman-teman, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat tafsirannya. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik dan montok ya. Itu yang pertama Faruk. Itu ya. Terus kalau kita lihat nih, mau saya bukakan semua enggak ini buat Faruk nih? Mau saya bukakan semua enggak Faruk? Hah? Di dalam Quran 55 sebentar ya. Kau lari-lari kemana-mana Faruk diskusi soalnya. Enggak nyambung narasimu, itu asumsi semua. Quran 55 ayat yang ke-56. Di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Jangan kau bawa narasi seperti itu Faruk. Kita lagi nggak bahas masalah surga dan neraka. Ya, saya sudah berikan kesempatan berkali-kali dengan Faruk Sianipar teman-teman untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan imannya. Ishak di dalam imanmu itu hidupnya di abad keberapa, ada nggak data sejarahnya? Biar kita bisa buktikan sama nggak dengan Yesus. Surat surat ke-19 ayat yang ke-33 hendak kau tanggapi. Sebenarnya terangkat ke surga, mati wafat atau terangkat ke surga, hendak kau tanggapi juga. Karena apa? Kau cuma mau menyerang saja. Jadi buat apa kita berdiskusi? Mau bilang Bang Oki kabur, oh mohon maaf, tidak level saya berdiskusi dengan orang yang cuma berasumsi. Jangan kabur, ya? Jangan kabur. Tidak level saya berdiskusi. Jangan kabur. Quran 19 ayat 33 enggak ditanggapi. Jangan ya kan? kabur. Data-data sejarah enggak ditanggapi. Ya kan? Hidupnya di abad keberapa enggak ditanggapi. Tidak ada data sejarahnya. Berarti namanya apa teman-teman di bawah? Simpulkanlah. Ngemis-ngemis Alkitab. Ya kan? Disuruh membuktikan tidak disalibnya, ngemis-ngemis Alkitab. Enggak malu pula kau bawa Alkitab. Ngemis-ngemis Alkitab. Berulang kali saya sampaikan teman-teman, kalau diskusi dengan mereka, asumsi nomor 1, giliran ditanya data dan dalilnya, langsung keterbelakangan mental. Mohon maaf, kamu bukan level saya untuk berdiskusi. Jangan kabur, jangan kabur. Alah Oki, kabur lagi ya. Oki. Memang kayak anak perempuan kau ya. Kabur lagi ya kan? Udah kali keberapa nih kabur? Coba lah, aku masih kejar dia di Lukas 22:69. Belum lagi dalam Yohanes 20 nomor 17. Makanya aku bilang melalui DM setiap terjadi perdebatan sama dia melalui PK, melalui DM wallahi setiap terjadi perdebatan aku sama dia melalui PK, dia yang ngajak Bang. Dia yang ngajak. Sudah janji tadi jangan kabur dan merajuki. Iya katanya. Kabur juga dia karena apa? Dia sudah habis literasi. Jelas dalam Lukas 22. Kalau aku Bang gini Bang. Aku diskusi udah bisa argumentasi gitu loh. Jelas dalam Lukas 22. Kalau aku Bang gini Bang. Aku diskusi itu fokus Bang. Aku kejar pada satu materi. Ketika aku bawa dia pada satu materi, ku tanya dia pada satu pemahaman, ku kejar dia, aku nggak mau melebar kemana-mana. Yang fiktif.
Kalau antara Quran dan Bible, aku bisa konfirmasi, Bang. Aku bisa buka datanya, Bang. Siapa Yesus yang fiksi? Perempuan yang diketahui berzina. Ulangan 22 nomor 13 sampai 30. Nomor 13 sampai 30. Perahui berzina, kedapatan berzina atau hamil di luar nikah harus dirajam. Jika memang Yesus pernah dibawa di depan pintu ayahnya, dilempar batu sampai meninggal. Maria bebas dari hukum rajam. Muncul pertanyaan, jika memang Yesus pernah dilahirkan Maria, sebut satu alasan. Bagaimana caranya Maria bebas dari hukum rajamnya Yahudi? Ayat 16 sampai dengan 34. Di mana ketika Maria mendapatkan kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke sebelah timur Bait Allah, jauh, sporing dia bahasa Medan bilang, kabur dia. Hal yang kedua kalau mukjizat yang dilakukannya ketika dia lahir. Isa dan Maryam mudah kita menjelaskannya. Kan gitu, surah Maryam ayat 16 sampai dengan 34. Di mana ketika Maryam mendapatkan kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke sebelah timur Bait Allah, jauh, sporing dia bahasa Medan bilang, kabur dia. Hal yang kedua yang menyelamatkan ibunya dari rajam, mukjizat yang dilakukannya ketika dia lahir. Qala inni abadullahi ataniya kitabal wa ja'alani nabiyya. Ketika dia bisa berbicara dalam buayan. Itu mukjizat, sehingga pada saat itu ya ahli-ahli Taurat itu terkejut mendengarnya. Nah, kalau Yesus, bagaimana Maria bisa bebas dari hukum rajam Yahudi? Tapi aku nggak mau ke sana gitu loh. Nggak mau ke sana. Kalau kita mau membuktikan mana kisah yang nyata ini, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, kita compare antara Quran dan juga Bible. Jangan ngemis-ngemis dari buku sejarah. Dalam Ulangan 22 nomor 13 sampai 30 jelas dikisahkan. Jikalau wanita yang sudah bertunangan kedapatan dia tidur atau pergi dengan laki-laki lain, maka dia harus dilempar, dirajam di depan rumah ayahnya, dilempar batu sampai meninggal. Maria sudah bertunangan, tapi hamil. Jelas nampak bukti nyata ketika orang-orang Yahudi pada saat itu menjatuhkan rajam atas dia. Jadi pertanyaannya, kenapa dia nggak dirajam? Dalam Bible bukan kami umat Islam menyampaikan. Bible sendiri mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, Lukas 21 nomor 8, waspadalah terhadap si penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku, kata Yesus, yang memakai namaku, dan dia mengaku-ngaku akulah dia, yang memakai nama Yesus dan mengaku dirinya Yesus. Kan Yesus berarti memberikan literasi. Ternyata setelah di dalam kisah dia atau setelah kisah dia itu akan ada Yesus yang lain akan muncul. Diperkuat lagi dalam Matius 24, 23, 24. Benar pula ada Yesus di dalam pengadilan agama mengatakan Mesias, engkau percaya. Benar pula ada pula Yesus di depan pengadilan agama mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Terguncang Oki kalah PK, menang dia PK, Bang. Dua PK menang dia, Bang. Dia dapat paus 2 atau 3 tadi. Dia kalah malu dia. Kalau PK menang dia, kuakui dia, PK menang dia. PK menang dia. Tadi Winako ada 13 itu. 13 atau 18, runtuh dibikin dia. Kalian setuju dengan framing? Kan lucu gitu teman-teman. Ku tanya nih teman-teman muslim. Tapping di bawah. Tapping di bawah. Teman-teman muslim tapping di bawah. Kalian setuju dengan framingannya dia, dengan penggiringan opini dia? Di mana Al-Qur'an yang harus menselaraskan dirinya dengan buku sejarah. Mau kalian? Mana yang harusnya? Buku sejarah yang harus mengkomprimasi dirinya dengan Al-Qur'an, atau Al-Qur'an yang harusnya menyesuaikan dirinya dengan buku sejarah? Hah? Setuju kalian dengan narasi dia, dengan framingan dia? Itu framingan itu, nggak setuju lah. Buku sejarah tulisan manusia. Udahlah tulisan manusia, mungkin pun si penulis itu nulis sambil mabuk dan berzina. Al-Quran kami ini kalamullah, perkataannya Allah. Gitu loh. Derajatnya lebih tinggi dari buku sejarah.
Nggak peduli kita buku sejarah menceritakan apa. Tetap kita berpegang kepada Quran. Jangankan buku sejarah dengan Quran, hadis dengan Quran saja kita lebih pegang kepada Al-Quran. Pemahaman dan Bible dia yang berantakan. Makanya aku bilang tadi, pemahaman dan Bible dia yang berantakan, mau dicocok-cocokkannya ke Quran. Aku nggak longor mengikuti gaya diskusi dia, nggak longor. Nggak longor aku mau di framing sama dia. Aku ini mantan Oten, Bah. Mantan Oten. Aku termasuk apologet Islam yang nggak bisa di framing. Nggak bisa di framing, makanya RK, Edis, Temerah jumpa. Gitu loh. Oh, Ki modal nekat. Setiap diskusi merajuk kabur. Merajuk kabur. Dia yang nggak bisa menjawab. Dia yang kabur. Bisa aku di framing, aku fokus. Kalau aku mau menyerang ginjal aku kejar. Lahir dong, diperkiantilah bangku. Iya memang gitu, aku udah tebak pasti lari. Wallahi bang, aku tadi tebak. Ini aku